Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan video tutorial kita. Pada tutorial ini Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita membahas teknologi informasi dan komunikasi. Nama Bapak Ziki Lubis dengan inisial JR. Riwayat pekerjaan: pernah menjadi sekretaris LSM Mira tahun 2016, kemudian staf IT di SKPD dalam posisi programmer tahun 2018, Ketua Umum PBVSI Kabupaten Paranggawas tahun 2016 sampai 2020, sebentar lagi terakhir. Kemudian alumni Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2005, dan yang masih aktif sekarang ada dua, yaitu staf pengajar mata pelajaran TIK di SMA Negeri 1 Berumut tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian pimpinan lembaga pendidikan LPSkom Kabupaten Paranglawas tahun 2012 sampai dengan sekarang. Nah baik, kita lihat terlebih dahulu di mana LPSkom Bapak dirikan dengan tujuan memperdalam ilmu teknologi, dan tentunya harapan dari Bapak kita jadikan TIK tersebut untuk mendukung pelajaran agar sesuai dengan cita-cita kita nanti. Mempelajari TIK tentu tidak bisa bertahan dengan mata pelajaran TIK di sekolah saja. Tentu akan Bapak tunggu kehadiran Anda dalam belajar bersama. Sebelumnya ada yang bertanya kepada Bapak, ada nggak sertifikatnya? Di sini Bapak share juga ada sertifikat komputer. Sebagai contoh di sini Bapak tunjukkan sertifikatnya seperti ini. Ada lembar depan sertifikat dan daftar nilai. Selanjutnya, jenis paket les yang kita sediakan agak berbeda dengan lembaga yang lain. Kita bukan les komputer jenis operator, ada juga bahasa Inggris, kemudian bahasa pemrograman dalam bentuk programmer, dan les mata pelajaran. Selanjutnya, untuk LPSkom di sini sudah Bapak ciptakan pendaftaran online. Silakan nanti diakses bagi yang berminat. Silakan bergabung dengan akses ini halamannya. Nah baik, selanjutnya kita mengarah ke teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum mengarah ke pengertian TIK, di sini kita bahas terlebih dahulu apa itu teknologi, kemudian informasi dan komunikasi. Nah baik, kita lihat teknologi. Teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Tentunya dengan penemuan teknologi ini akan membantu manusia. Dan juga kita lihat di sini ada teknologi bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Dan dari KBBI kita lihat di sini bahwa teknologi tersebut adalah ilmu pengetahuan terapan ataupun metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Kita lihat di sini diilustrasikan dalam bentuk gambar di mana seorang
sudah menemukan teknologi terhubung ke laptop, monitor, handphone, bahkan sudah berbentuk Wi-Fi. Nah, di sini kita lihat komputer sudah bisa mengakses ke seluruh dunia, dilengkapi dengan aplikasi, dan di sini Bapak tunjukkan teknologi masa depan sekarang. Kita lihat dengan adanya sebuah handphone yang sudah ada dalam bentuk jam, kita lihat di sini. Kemudian yang kedua, layar transparan tanpa memakai layar, mengetik dengan iPad. Kemudian handphone transparan, layar sentuh, dan mengoperasikan komputer melalui handphone. Tentu, untuk meraih ini semua, kita harus perdalam ilmu teknologi tersebut. Selanjutnya, kita melihat ke informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, di sini kita lihat bahwa informasi itu adalah kumpulan dari data, di mana data tersebut adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi. Nah, kita lihat beberapa orang dengan memakai aplikasi untuk menghasilkan informasi. Ini ilustrasinya. Nah, berikutnya kita masuk ke komunikasi, di mana komunikasi adalah jenis atau proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Kita lihat ada 3 pengertian komunikasi, diilustrasikan dalam bentuk gambar, dan selanjutnya kita lihat apa pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tersebut. Kita lihat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, di sini dibahas semua, mulai dari pengambilan sampai penyajian. Kita lihat gambarnya. Dengan adanya teknologi informasi tersebut, bisa berhubungan melalui aplikasi TIK Communication, dalam hal ini kita lihat dalam bentuk WA, kemudian layar sentuh, dan masih banyak lagi. Seterusnya, Bapak akan tunjukkan materi KKN, referensi, peralatan, dan penilaian. Kita lihat materi, di mana materi kita ada 21 kali pertemuan, mulai dari perkenalan, praktek, sampai koneksi, form, dan database. Selanjutnya, kita lihat KKN. KKN tersebut adalah kriteria ketuntasan minimal yang angkanya 75, artinya 75% materi minimal diselesaikan. Jika tidak, nanti akan dinyatakan remedial atau mengulang. Nah, supaya tidak terjadi kita meraih nilai di bawah KKN, nah, kita lihat di sini ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian kita ada 6, mulai dari absen, upload catatan, kuis online, video praktik, ujian formatif, dan ujian akhir. Selanjutnya, kita masuk ke referensi, di mana referensi dari Bapak di sini ada 6. Yang pertama,
Buku TIK kelas 11 silakan nanti dipinjam atau diambil di perpustakaan, kemudian situs Google untuk mengupdate semua informasi. Google Classroom pada pelajaran kali ini akan Bapak percayakan sebagai pembelajaran online, WA Group untuk media komunikasi, email pengiriman tugas, dan YouTube untuk video pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk ke peralatan pendukung kita. Yang pertama, laptop. Yang kedua, handphone, flash disk, rapid typing, Camtasia, dan Microsoft Excel 2018. Silakan dilengkapi. Sampaikan salam Bapak semua orang tua. Materi kita 99% praktek. Nah, baik, kita lanjutkan dengan apa itu biodata yang akan di-upload nanti. Silakan anak-anak semua mulai dari 10-nya 1, 11-nya 1, sampai 11 IS3 untuk mengupload biodata beserta data-data peralatannya nanti. Baik, sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan disimak dan dipelajari. Tentunya Bapak harapkan supaya diperdalam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.